Pendalaman materi hari ini akan kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Fauzia. Di sini saya akan mengisi pendalaman materi pada hari ini mengenai materi eksponen dan logaritma. Bentar, saya izin share screen. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi eksponen dan logaritma. Nah, di sini dari teman-teman sebelumnya kita pahami dulu sebenarnya apa pengertian dari logaritma dan eksponen itu sendiri. Jadi pengertian dari logaritma adalah pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Nah, untuk menghitung logaritma dan eksponen itu sendiri ada rumus-rumus mutlak yang dapat kita gunakan. Nah, misalnya di sini kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung eksponen dan logaritma itu sendiri. Nah, di sini terdapat rumus algoritma, yaitu jika X pangkat, di sini X sebagai pangkat dari log-nya, jadi X log X sama dengan 1. Di sini misalnya ada angka 2, X-nya ini kita misalkan sebagai angka 2. Nah, jika di sini X-nya bernilai 2 untuk pangkatnya, maka di bagian bawah ini juga bernilai 2. Nah, untuk 2 log 2 itu sendiri bernilai 1. Jadi dapat kita simpulkan jika angka di sebelah sini sama dengan pangkat di bagian atas, maka akan bernilai sama atau dia bernilai 1, seperti itu. Nah, di sini juga ada rumus yang kedua, yaitu jika X log Y sama dengan Z, maka X pangkat Z sama dengan Y. Jadi, bentuk lain dari logaritma itu berupa pemangkatan eksponen. Nah, di sini pemangkatan eksponennya itu kita misalkan X yang di pangkat atas itu menjadi bilangan di bagian bawah, sedangkan persamaan Z-nya itu menjadi pangkat dan Y-nya, hasil di sini merupakan hasil dari sama dengan pemangkatan eksponen tersebut. Misalnya juga dapat diganti menjadi A log B sama dengan C, maka menjadi A pangkat C sama dengan B dengan syarat nilai X atau nilai bilangan di bagian bawah ini, nilainya itu harus lebih dari 0 dan dia tidak boleh sama dengan 1, seperti itu. Kemudian di sini jika bentuk logaritmanya adalah X log Y, maka kita dapat rubah menjadi bentuk pembagian, sehingga X log Y sama dengan 1 per Y log X. Nah, di sini karena dia bentuknya pembagian, maka di sini nanti akan terdapat angka baru untuk pemangkatannya, sehingga menjadi P log Y dibagi P log XY, seperti itu, dengan ketentuan nilai P atau angka baru tersebut nilainya harus lebih dari 0, sedangkan nilai P itu tidak boleh sama dengan 1, jadi dia harus lebih dari 0, tetapi dia juga tidak boleh sama dengan 1. Jadi, nilai P terkecil, kemungkinan nilai P terkecil adalah angka 2, seperti itu. Kemudian di sini ada X log YZ. Nah, ini adalah bentuk perkalian. Jika dia logaritmanya perkalian, maka akan menjadi bentuk logaritma pertambahan. Tapi jika logaritmanya bentuk pembagian, maka dia akan menjadi pengurangan. Nah, di sini terdapat contoh logaritma penjumlahan atau perkalian. Awalnya dia perkalian, yaitu X log YZ. Kemudian karena dia kita logaritmakan, maka dia akan berubah menjadi penjumlahan, sehingga menjadi X log Y ditambah X log Z, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pembagian, di mana pembagian ini misalkan X log Y dibagi Z, nah dia akan dirubah dalam bentuk pembagian menjadi bentuk pengurangan, sehingga menjadi X log Y dikurang X log Z, seperti itu.
Kemudian di sini kita juga belajar gimana jika bilangan di bagian atas dan bilangan di bagian bawah ini memiliki pangkat lagi. Nah, jika dia memiliki pangkat lagi, misalnya seperti X pangkat M, kemudian di log Y pangkat N, maka pangkat dari logaritma dari bilangannya itu yang ada di bagian atas, yaitu si X, dan kemudian yang di bagian bawah yaitu si Y, pangkatnya ini kita pindahkan ke bagian depan, di mana pangkat dari Y-nya ini akan menjadi diletakkan di atas, kemudian pangkat dari X-nya akan diletakkan di bagian bawah, sehingga menjadi N dibagi M dikali X log Y, seperti itu. Nah, di sini bagaimana jika logaritmanya itu terdiri dari 3 logaritma, tetapi dia memiliki bilangan logaritma yang sama di bagian depan ataupun di bagian belakangnya. Misalnya di sini dapat kita lihat X log Y dikali Y log Z dikali Z log A. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada bagian belakang untuk logaritma pertama dan pada bagian depan untuk logaritma kedua, yaitu Y log Z, memiliki bilangan yang sama, yaitu berupa bilangan Y. Sehingga bilangan Y-nya ini dapat kita hitung bernilai 1 atau dapat dihilangkan, seperti rumus algoritma yang pertama, yaitu di mana X log X maka akan bernilai 1. Nah, karena di sini Y log Y, maka dia bernilai 1. Kemudian untuk logaritma yang kedua, yaitu Y log Z, dan logaritma yang ketiga, yaitu Z log A, di sini untuk logaritma kedua, yaitu untuk bilangan Z-nya di bagian akhir, dan untuk bilangan Z di bagian logaritma ketiga di bagian awal, ini juga sama, sehingga dapat kita anggap 1 atau bisa kita hilangkan. Sehingga jika Y dan Y-nya ini kita hilangkan, kemudian Z dan Z-nya ini kita hilangkan, maka akan menjadi X log A, seperti itu. Kemudian di sini juga sama seperti tadi, jika di sini X-nya di bagian bawah, kemudian ada X log Y, maka dia karena X dan X ini bernilai 1 atau tidak dianggap, maka dia akan menghasilkan Y, seperti itu. Nah, di sini untuk slide selanjutnya yaitu adalah rumus eksponen. Nah, rumus eksponen ini sendiri sebenarnya hampir sama seperti rumus logaritma karena logaritma dan eksponen itu saling berkaitan seperti itu. Nah, di sini misalnya X pangkat 0 bernilai 1. Karena kan semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka akan bernilai 1. Misalnya 100 pangkat 0 maka itu bernilai 1, kemudian ada 2 pangkat 0 juga bernilai 1, atau 3 pangkat 0, semua bernilai 1 yang dipangkatkan dengan 0. Nah, kemudian untuk rumus eksponen yang kedua, yaitu jika X pangkat N, maka ini berarti kan bilangan tersebut dikalikan secara berulang dengan bilangan yang sama. Misalnya ada 2 pangkat 5, berarti angka 2 dikalikan berulang kali sebanyak 5 kali, seperti itu. Kemudian di sini ada X pangkat min N. Nah, X pangkat min N ini berarti jika dibalik, agar si pangkatnya ini bernilai positif, maka sama dengan 1 per X pangkat N, di mana jika dalam pembagian, kemudian kita rubah ke dalam bentuk perkalian, agar dia tidak menjadi pembagian, maka pangkatnya ini harus kita buat menjadi minus, seperti itu. Kebalikannya juga, jika dia dalam bentuk pembagian, terus kita buat ke dalam bentuk perkalian, kemudian di pembagian dia bernilai negatif, maka saat kita buat ke perkalian, dia akan bernilai positif. Selanjutnya di sini ada X pangkat M dikali X pangkat N, maka menghasilkan X pangkat M ditambah N. Jadi jika ada bilangan yang sama, kemudian bilangan tersebut dikalikan, maka pangkatnya dapat langsung dijumlahkan seperti contoh tadi, misalnya di sini ada 2 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, hasilnya maka 2, kemudian pangkatnya itu 5, pangkat 5 ditambahkan dengan pangkat 3, sehingga menghasilkan 5 tambah 3 itu 8, sehingga menjadi 2 pangkat 8, seperti itu. Nah, kemudian jika pangkatnya dia di luar, maka dapat langsung dikalikan seperti X pangkat M, kemudian dalam kurung,
pangkat N, maka langsung dapat dikalikan pangkatnya yaitu pangkat M dikali N. Misalnya 2 pangkat 5 dikurung, kemudian di luarnya ada pangkat 2, sehingga pangkat 5-nya tadi dapat kita langsung kalikan dengan pangkat 2, sehingga didapatkan 10, sehingga menjadi 2 pangkat 10. Nah, di sini juga ada pembagian. Untuk pembagian itu kebalikan dari perkalian. Jika tadi perkalian pangkatnya ditambah, maka pada pembagian ini pangkatnya dikurang. Sehingga X pangkat M dikurang X pangkat N menjadi X pangkat M dikurang N, dengan syarat bilangan X-nya ini harus bernilai sama, seperti itu. Dan juga X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian jika X dikali Y, kemudian ditutup kurung dan dipangkatkan N, maka artinya bilangan yang ada di dalam kurung tersebut semuanya dipangkatkan dengan N. Kemudian sama, jika dia pembagian dan dia ditutup kurung kemudian ada pangkat, maka artinya semua bilangan yang ada di dalam kurung tersebut dipangkatkan dengan N, dengan syarat nilai bilangan tersebut tidak boleh sama dengan 0. Kemudian jika dia bentuknya pangkat tapi dalam bentuk pecahan, maka kita dapat rubah menjadi bentuk akar. Dengan syarat bilangan tersebut yang di dalam akar tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bilangan tersebut harus lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Kemudian ini juga sama, yang ini juga sama, yaitu jika misalnya ada bilangan seperti ini, maka kita dapat rubah ke dalam bentuk akar, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai contoh soal dan pembahasan mengenai soal logaritma dan eksponen. Yang pertama di sini misalnya ada soal yaitu 2 log 4 ditambah 2 log 8 menjadi berapa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kembali ke rumus sifat algoritma tadi, bahwa jika dia perkalian maka dia menjadi pembagian. Jika dia perkalian maka dia akan dirubah menjadi penjumlahan, tetapi jika dia penjumlahan maka kita lakukan sebaliknya, yaitu dia dirubah menjadi perkalian, seperti itu. Nah, pada soal ini dia berupa penjumlahan, maka akan kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, di sini 2 log 4 ditambah 2 log 8, maka angka di bagian bawah ini dapat langsung kita kalikan, karena angka di bagian atas ini bernilai sama, sehingga 2 log 4 ditambah 2 log 8 menjadi 2 log 4 dikali 8, sehingga menjadi 2 log 32. 4 dikali 8 adalah 32. Nah, di sini karena dia bilangan dasarnya adalah 2 di bagian atas, maka bilangan di bagian akhir ini harus kita rubah ke dalam bentuk bilangan di bagian atas. Nah, di sini 32 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 5. Nah, jadi 2 log 32 ini sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Nah, 2 log 2 tadi seperti di rumus algoritma bahwa X log X bernilai 1, sehingga misalnya tadi 2 log 2, maka dia bernilai 1. Nah, di sini 2 log 2 ini bernilai 1, kemudian ada pangkat 5, karena 2 log 2 ada 1, berarti 1 dikalikan dengan pangkat 5-nya bernilai 5. Sehingga didapatkan hasil 2 log 4 ditambah 2 log 8 didapatkan hasil yaitu 5. Kemudian setelah itu, di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu jika dia akar-akar persamaan 9 pangkat X dikurang 12 dikali 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0, maka nilai dari alfa dan betanya jika nilai A dikali beta adalah berapa. Nah, di sini kita dapat tentukan dulu bilangan dasarnya itu apa. Nah, di sini misalkan 9x kuadrat ini kan merupakan hasil dari 3 pangkat X kemudian dikuadratkan, seperti itu. Nah, kemudian jadi pada soal ini dapat kita rubah, yaitu menjadi dalam kurung 3 pangkat X kuadrat dikurang 12 dikali 3X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, di sini agar dapat kita faktorkan, untuk mendapatkan faktornya, maka kita dapat lakukan permisalan. Misalnya di sini kita misalkan si 3 pangkat X-nya ini adalah A. Jadi
karena 3 pangkat X-nya kita misalkan A, sehingga persamaannya menjadi A kuadrat dikurang 12 dikali A, ditambah dengan 27 sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan ini dapat kita faktorkan, yaitu didapatkan faktor A dikurang 9 dikali A dikurang 3 sama dengan 0. Nah, A dikurang 9 sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai A yaitu 9. Kemudian untuk A dikurang 3 sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai A sama dengan 3. Nah, tapi karena di sini dia merupakan A tadi permisalan dari 3 pangkat X, dan 3 pangkat X itu tidak memenuhi sama dengan 3, maka kita dapat menggunakan 3 pangkat X sama dengan 9, hasil faktor yang pertama tadi. Nah, 3X sama dengan A, A-nya tadi adalah 9, jadi 3X sama dengan 9. Nah, 9 ini jika kita rubah ke dalam bentuk bilangan 3, maka hasil 9 adalah hasil dari kuadrat dari bilangan 3, yaitu 3 kuadrat. Sehingga 3X sama dengan 3 kuadrat, sehingga didapatkan nilai X itu sama dengan 2, seperti itu. Nah, kemudian karena sudah didapatkan X sama dengan 2, X sama dengan 2 ini dapat kita sebut sebagai alfa. Kemudian kita hitung pakai pemfaktoran yang kedua, yaitu A-3 sama dengan 0, didapatkan A-nya sama dengan 3, kemudian kita masukkan lagi, yaitu kita cari pangkat X berapa yang hasilnya itu 3. Nah, diketahui bahwa 3 itu merupakan hasil dari 3 pangkat 1. Semua yang dipangkatkan 1 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, 3X sama dengan 3 pangkat 1, sehingga didapatkan nilai X sama dengan 1. Nah, jadi nilai X sama dengan 1 ini dapat kita sebut sebagai beta. Sehingga, sudah kita ketahui bahwa nilai alfanya bernilai 2 dan betanya bernilai 1. Sehingga alfa dikali beta maka menjadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah D, seperti itu. Kemudian di sini kita belajar mengenai logaritma tapi dalam bentuk akar. Nah, di sini misalkan diketahui 64 log akar dalam akar itu adalah 16 pangkat X min 4 sama dengan 1/2. Nilai X yang memenuhi persamaan itu adalah, nah di sini kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 64-nya dapat kita sederhanakan, yaitu kita rubah ke dalam bentuk bilangan 2. 64 merupakan 2 pangkat 6. Kemudian angka 16 ini juga dapat kita rubah ke dalam bentuk bilangan 2, yaitu menjadi 2 pangkat 4. Sehingga persamaannya dapat kita rubah. Nah, akar ini tadi dapat dijelaskan bahwa akar itu jika di dalam bentuk akar berarti kan akar itu hasil dari pemangkatan 1/2. Sehingga jika kita rubah menjadi 2 pangkat 6 log dalam kurung 2 pangkat 4 dalam kurung pangkat yang tadi ada di soal, yaitu X min 4, karena dia dalam bentuk akar, kemudian kita rubah dalam bentuk pangkat sehingga ada tulisan 1/2. Sama dengan hasil akhirnya adalah 1/2. Kemudian pangkat di dalam ini dapat kita kalikan dengan pangkat di luar sehingga menjadi 2 pangkat 6 log 2 pangkat 4X dikurang 16, kemudian dipangkatkan 1/2, didapatkan hasil akhir 1/2. Kemudian pangkat ini dapat kita kalikan lagi dengan pangkat yang di luar, yaitu pangkat 1/2. Sehingga menjadi 2 pangkat 6 log 4X dibagi 1 dikali 1/2, yaitu 2X, kemudian 16 dikali 1/2 adalah 8, sehingga menjadi 2 pangkat 6 log dalam kurung 2 pangkat 2X min 8 tutup kurung sama dengan 1/2. Kemudian karena dia kembali ke sifat algoritma tadi, yaitu jika ada pangkat, maka pangkat bagian belakang dibagi dengan pangkat bagian depan. Sehingga menjadi 2X min 8 dibagi dengan 6, dikalikan dengan logaritma dasarnya, yaitu 2 log 2 dihasilkan 1/2. Kemudian 2 log 2 ini bernilai 1, jadi bisa kita tidak anggap, sehingga menjadi 2X dikurang 8 dibagi 6 sama dengan 1/2. Kemudian dapat kita kalikan silang sehingga menjadi 4X dikurang 16 sama dengan 6. 4X sama dengan
16 ditambah 6 adalah 22, sehingga nilai X adalah 22 dibagi 4, kemudian disederhanakan menjadi 11/2, jika disederhanakan lagi sehingga menjadi 5 1/2, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh yang ketiga, yaitu penyelesaian dari 3 pangkat 2x plus 3 dikurang 84 dikali 3 pangkat x ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini juga sama, kita cari angka dasarnya dulu, yaitu angka dasarnya kita tentukan adalah 3. Jadi, persamaannya dapat kita rubah, yaitu 3 pangkat x, kemudian dikuadratkan dikali dengan 3 pangkat 3 dikurang 84 dikali 3 pangkat x ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan jika 3x-nya ini adalah A. Nah, jadi persamaan ini dapat kita rubah ke dalam bentuk permisalan sehingga menjadi 3 pangkat 3 ini bernilai 27. 3 pangkat 3 ini bernilai 27 dan kemudian 3 pangkat X-nya tadi kita misalkan A, sehingga menjadi 27A kuadrat ditambah 84 ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dapat kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 sehingga menjadi 9A kuadrat dikurang 28A ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dapat kita faktorkan, yaitu menjadi 9A-1 dikali A-3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian didapatkan nilai A untuk pemfaktoran pertama adalah 1/9 dan nilai A untuk pemfaktoran kedua adalah 3. Nah, di sini kita kembalikan lagi ke yang tadi kita permisalkan, jika A-nya sama dengan 1/9 hasil pemfaktoran, maka tadi kan A itu adalah 3 pangkat X, sehingga 3 pangkat X sama dengan 1/9. Nah, 1/9 ini dihasilkan dari 1/3 kuadrat, sehingga 3 pangkat X sama dengan 1/3 kuadrat, sehingga didapatkan nilai X adalah -2. Kemudian untuk pemfaktoran kedua, yaitu jika A sama dengan 3, 3 pangkat X sama dengan 3, maka nilai X-nya ini bernilai 1. Kemudian dapat kita buatkan garisnya, garis bilangan di sini dengan tanda plus min plus, dan diketahui bahwa himpunan yang memenuhi adalah himpunan yang bertanda positif. Atau dapat kita baca, yaitu karena di sini kurang dari dan ke sebelah kanan ada lebih dari, sehingga nilai X kurang dari atau sama dengan -2, sedangkan nilai X lebih dari sama dengan 1, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi logaritma dan eksponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.